أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharib. Alhamdulillah, wajib kita syukuri segala bentuk nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terkhusus pada malam hari ini sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu, diberikan waktu luang yang alhamdulillah digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, melaksanakan perintahnya, yaitu thalabul ilm, menuntut ilmu, yang merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim, yang mana telah Allah perintahkan kepada Rasulnya dan kepada umatnya. Mudah-mudahan hingga akhir zaman kelak kita tetap istiqomah dalam rangka menjalankan semua apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lingkup ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mendekatkan diri kita dalam setiap momen, dalam setiap keadaan, situasi, terlebih dalam keadaan waktu kita dalam lapang. Ayo kita manfaatkan waktu yang kita miliki dengan sebaik mungkin, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan tentunya kelak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hambanya yang muttaqin, yang senantiasa oleh Allah disambut, yang akan disambut di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, salawat serta salam marilah juga kita limpahkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan suri teladan umat ini. Mudah-mudahan kita yang istiqomah, berusaha untuk istiqomah berada di jalannya, senantiasa mendapatkan petunjuk, senantiasa mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan kita pun menjadi umat yang selalu dibanggakan oleh Rasulullah SAW, yang termasuk umat yang disayangi, yang dikatakan oleh beliau ummati, ummati, yang kekhawatiran beliau sangat luar biasa saat masa akhir kehidupannya atau di akhir kehidupannya. Mudah-mudahan kita yang hari di sini dan saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa meluangkan waktunya di sini, kita doakan dapat kembali bersama duduk bermajlis ya, dalam rangka niat lillahi kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, mengharapkan ridha Allah, dan menjadi muslim yang tentunya muslim yang senantiasa dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Alhamdulillah, malam hari ini kita akan melanjutkan materi materi kajian kita terkait tuntunan tahsin dan kaidah tajwid, yang alhamdulillah kalau kita lihat di modul itu sudah selesai ya, artinya sudah habis. Tapi ada hal yang masih mengganjal dalam diri saya, walaupun mungkin ada sedikit bahasan terkait bahasan yang malam ini akan kita bahas, yaitu terkait materi tentang hamzah qata dan hamzah wasal. Ya. Karena ini menurut saya sesuatu yang sangat penting kita ketahui, harus kita ketahui, kita kaji agar mengingat materi ini kenapa harus dibahas? Karena terkait berbedaannya mushaf yang ada di Indonesia. Ya, jadi mushaf di Indonesia ini yang kita ketahui bersama, ada yang mengikuti cetakan Madinah, ya. Ada juga yang menggunakan cetakan Depak. Terkait yang kita fokuskan pada malam hari ini terkait tanda wasal, ya, hamzah wasal ataupun hamzah qata. Ya. Masih banyak sebenarnya tanda-tanda yang yang mungkin perlu, tapi menurut saya ini yang lebih harus kita ini, karena terkait tanda dan bagaimana cara membacanya. Ya. Dan sebelumnya kemarin juga pada pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan terkait bahasan ayat-ayat ayat gharibah, ya, ayatul gharibah atau istilhat fil Quran, istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran. Ya, sudah selesai kita kemarin terakhir pada tentang sifrul mustatil, ya, dan ada 8 yang kita bahas. Insyaallah pada malam ini kita akan fokuskan terkait hamzah wasal dan hamzah qata. Insyaallah mudah-mudahan ini adalah pekan yang artinya bukan terakhir ya, tapi materi yang saya sampaikan khusus materinya ini adalah malam yang terakhir. Karena untuk pekanan berikutnya insyaallah, dan bila mana memang panitia menghendaki, jamaah semua menyepakati, untuk pekan berikutnya kita akan tadribat terus, latihan terus, diawali dengan bacaan surat-surat yang ada di juz 30. Ya, kita ambil dari surat-surat pendek, dan kemarin sudah ada pembicaraan dengan Akhi Billy, ya. Insyaallah, apakah nggak tahu saya, wallahu alam, apakah sudah dicetak atau belum buku monitoringnya. Jadi nanti ada buku monitoring kegiatan kita untuk yang dimulai pekan depan, insyaallah. Ya, nanti mungkin akan diinfokan lebih lanjut oleh pengurus. Waalaikumsalam. Baik jamaah rahimanillah, nanti ya di luar pembicaraan itu kita akan fokus dulu ke sini.
Yang pertama adalah hamzah ya. Apa itu hamzah qata? Hamzah qata ialah hamzah, boleh ditulis jadi biar nggak terlalu banyak makan papan gini. Hamzah qata ialah hamzah yang selamanya dibaca, saya ulangi, hamzah qata ialah hamzah yang selamanya dibaca dan ditulis baik di awal di tengah maupun di akhir kata, isim dalam kurung kata benda, koma, fiil, kata kerja dalam kurung kata kerja, dan harf. Karena ia bagian dari kalimat tersebut. Karena ia bagian dari kalimat tersebut. Ya, sudah? Saya ulangi lagi. Hamzah qata ialah hamzah yang selamanya dibaca dan ditulis baik di awal, di tengah maupun di akhir kata isim. Isim ini dalam kurung merupakan kata benda. Kalau yang antum mengikut kajian bahasa Arab di minggu Ahad pagi sudah tahu ya isim ya. Kemudian fiil ya, fi'il kata kerja, dan harf atau huruf karena ia bagian dari kalimat tersebut. Maksudnya apa? Hamzah di sini adalah merupakan bentuk hamzah asli. Ya, hamzah asli. Dipahami dulu. Kita gampangnya aja hamzah asli. Jadi bunyi yang terdapat pada hamzah tersebut ya, baik itu dengan harokat fathah, kasrah maupun dhammah, itu merupakan asli dari hamzah itu sendiri. Jadi sebagai contoh, misalnya dengan yang bentuk isim tadi dulu ya. Contoh isim. Istabraq. Kelihatan nggak apa titiknya? Istabraq.
Nah, ini adalah contoh dari bentuk isim. Mana yang fokus kita pelajari di sini adalah bentuk hamzahnya ini yang ini. Iya, ini hamzah. Ya. Kemudian contoh hamzah kita akan kasih saya usah contoh dulu ya. Contoh fi'il. Sini ada anzala. Contoh fi'il anzala. Anzala. Dan contoh pada huruf harf, ya kita tulis harf aja. Istabrak pada isim contohnya, kemudian contoh fil anzala, dan contoh dari harf atau huruf itu inna. Ya. Ada inna, anna, ila, itu huruf. Imma, itu huruf. Coba Pak, antum perhatikan 3 contoh tersebut. Di hamzahnya aja ya. Ya, istabrak, anzala, inna. Kita langsung pada, dari mana kita mengetahui Pak kalau hamzah itu hamzah qata? Antum bisa lihat di mushaf. Ciri yang pertama yang dapat diketahui di dalam mushaf, karena kita terkait mengapa harus kita kaji terkait hamzah wasal ataupun qata. Kalau di mushaf ya, terkait dengan hamzah qata ini, hamzahnya kalau cetakan Madinah ya, ini hamzahnya terlihat hamzah qata ya, hamzah qata ini terlihat. Misalnya tadi istabrak, hamzahnya nampak. Istabrak, hamzahnya ada. Anzala, inna, itu ciri yang pertama ya. Namun kalau cetakan depak, karena ada juga cetakan yang depak namun di bawah pengawasan mushaf Madinah ya. Kayak misalnya saya bawa ini nih. Punya Pak, tahu kayak gini. Ini cetakan depak tapi pengawasannya di mushaf di bawah pengawasan raja apa namanya? Ya, Madinah, cetakan Madinah. Jadi kalau antum lihat ini dengan mushaf yang ada di Madinah sama. Tape. Itu ya. Jadi kalau misalnya dia berharokat fathah, maka hamzahnya posisinya ada di atas. Ini kebetulan hamzahnya di bawah karena bunyinya bunyi kasrah. Kalau dia fathah atau dhammah, dia berharokat hamzahnya di atas.
Kalau ini dalam kalimat dia awal, kembali lagi tadi definisinya ya. Dari awal, di tengah, posisinya dari kondisi hamzahnya di tengah, di awal, di tengah, ini tidak menggugurkan, dia harus dengan bacaan harokat yang sesuai dengan harokat yang diperlukan. Contohnya tadi nih, kita tambahkan. Ini misalnya kita baca ini kan hamzahnya di awal. Ya, bentuk kalimatnya hamzahnya posisinya ada di, atau katanya ada di awal hamzahnya. Kalau kita tambahkan bentuk huruf, ya bentuk huruf, misalnya di sini tambahkan min. Ya, kira-kira bacanya apa menurut antum? Min? Iya. Tidak dibaca minis ya. Tidak dibaca minis. Tapi bacanya tetap dia tidak akan dihilangkan hamzah tersebut. Karena apa dia hamzah kok? Kata hamzah asli. Nggak boleh Pak. Min istaborok. Ya. Jadi dibaca tetap min istaborok. Nah, di dalam mushaf pasti akan ada hamzahnya. Kalau ini pasti orang akan paham. Tapi nanti kalau sudah masuk wasol, nah, ya. Ini ada ilaika ini tengah-tengah posisi ini termasuk. Ilaika. Sebelumnya apa? Ya, ilaika. Tadi saya masuk ila itu termasuk pada huruf. Ilaika dari kata-kata ila. Ka itu domir, kamu. Ila kepada ka-nya kamu. Jadi sambung, ada dua kata itu Pak. Kepadamu. Jadi kata-kata ila dan ka. Hamzahnya kasroh. Ini sama juga. Iya sama. Sama Pak. Saya ngambil langsung ke poinnya aja. Contohnya. Jadi kalau antum temukan itu pada hamzahnya, berarti itu adalah masuk pada hamzah qata. Jadi kalau seandainya dia posisinya di tengah, dia tidak akan gugur, tidak akan hilang hamzah tersebut. Karena posisinya di tengah. Ya. Jelas Pak? Ya kalau kita ngelihat ini insya Allah paham deh. Nah, terkait ini pun ya kajian kita terkait hamzah qata. Al-Imam Ibnul Al-Jazari menjelaskan dalam syairnya, wa fil asma'i gorilam kasroha wa fi ibni ma'a ibna timri'in wasnani wa imra'atin wa ismin ma'a masnataini. Dan pada isim, ini kembali kita contoh isim Mbak. Jadi kalau tadi isim bentuk dengan sendiri ya. Ya. Kata benda yang tidak didahului lam mati. Jadi seandainya karena isim itu ada ditandai dengan alif. Kita sebut, kalau saya nyebutnya lam apa ya? Lam. Alif lam lah. Kita ya. Misalnya
Nanti antum lihat. Sebagai contoh, nah, ini. Lamnya lam ta'rif. At-takasur, Pak. Ini termasuk di dalam isim ya, bentuk isim. Karena nanti ada juga yang bentuk dengan al. Ya, isim, kalau isim biasanya ditandai juga, kalau kita mengetahui isim itu ditandai salah satunya dengan al. Sudah Pak, di bahasa Arab sudah? Ya, jadi tambahannya adalah ada alif lam. Sudah, kalau mau disebut alif lam, kalau kita karena udah diajarkannya dari dulu begitu. Sebenarnya bukan alif lam, hamzah. Alif itu terjadi hanya kepada mat saja. Karena kita dulu taunya diajarin guru kita dulu begitu. Orang Indonesia nyebutnya ya alif, padahal hamzah. Alif itu cuma diminjem. Kita minjem alif. Aslinya adalah hamzah. Gitu, dia berdiri sendiri, cuman dia perlu tameng, perlu baju, pakai alif. Gitu. Oke, kembali ke sini contoh. Alhaakumut takatsur. Ya, salah satu bentuk ini yang fokus kita adalah dengan menggunakan alif lam. Nah, ini kan ayat pertama Ibu. Betul apa ya? Ayat pertama adalah surat At-Takasur. Alhaakumut takatsur. Tulisannya betul nggak saya kayak gini? Takutnya ada yang, sekarang saya ada yang pernah baca hanya sendiri, nggak nyambung gini. Ada yang hanya tulisannya gini. Ya. Oke. Al. Mana hamzahnya? Sini. Ya. Alhaakumut takatsur. Oke. Alhaakumut ya, sudah Pak. Bentar, tulisannya gimana? Yang atas. Ya. Alhaakumut takatsur. Gimana? Iya, ada hamzahnya. Ya, hamzah namanya hamzah foto di situ. Sekarang surat yang di atasnya Pak, antum lihat. Surat apa di atasnya? Oke. Ada hamzahnya nggak di situ? Ada hamzahnya nggak? Saya tanya ada hamzahnya nggak? Nggak ada. Kan sama-sama al ya? Nggak ada, nggak ada. Yang ini nggak ada, nggak ada. Itu di mushaf apa? Bentar. Itu mushaf cetakan mana? Depak. Nah itu dia yang saya maksud. Kalau di mushaf Madinah, dia dikasih tanda hamzah itu. Kalau kopo, kalau wasal pakai sod, kepala sod. Mana? Bukan, bukan. Ini koto. Untuk koto. Nih saya bawa kebetulan mushaf Madinah.
Pak Jasni, di situ Hamzah Al-Qari'ah pakai wasol. Ya. Jadi ada satu saya tadi bilang cetakan Madinah ya. Kalau asli ya begitu, tapi ada yang cetakan Depak tapi dia di bawah pengawasan itu. Jadi ngambil ininya. Jadi hanya pencetakannya di sini. Cuman isiannya rasemnya, penulisannya sama, ngambil dari iya gitu. Kalau yang asli cetakan Depak ada rasemnya itu dia pasti nggak apa namanya hamzahnya itu nggak ada, jadi alif doang sama harokat. Cetakannya sini Pak, Depak cetakan sini tapi pakai rasemnya rasem Madinah yang punya Pak Jasni. Ya. Nah, kembali ke sini. Berarti tadi alhaakumu. Jadi ini hamzahnya termasuk hamzah qata. Sedangkan al-qari'ah itu hamzah wasal. Jadi kalau misalnya kita mau menyambung bismillah dengan awal ayat. Boleh ya? Boleh ya, dalam kita sudah pernah kaji itu. Jadi terakhir aja deh. Kita mau nyambung dengan surat At-Takasur. Oke. Nah, bagaimana cara bacanya? Apakah kita baca ar-rahimil ha atau tetap dibaca al? Ar-rahimil ha kita sukunkan begini. Bismillahirrahmanirrahimil. Bentar enggak yang kayak gini? Bismillahirrahmanirrahimil hakumu. Atau kita bacanya tetap gini, Bismillahirrahmanirrahim alha. Tetap menggunakan ini. Ini tidak menggugurkan walaupun ada kalimat atau kata sebelumnya. Jadi hati-hati ya Pak kalau yang mau nyambung bismillah dengan ayat awal ayat apa namanya ayat surat awal surat. Kalau yang Al-Qari'ah boleh ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Boleh ya? Karena dia adalah hamzah wasal. Makanya dikasih tanda di atasnya itu kepala shad. Kalau cetakan pakai cetakan Madinah atau yang memang cetak di sini tapi rasemnya rasem Madinah. Ya, ya di HP yang mana? Betul. Iya. Jadi kalau HP juga nanti dilihat ya, karena beda-beda pasti. Ada beda. Iya kita yang itu. Pokoknya intinya kalau yang cetakan Depak, aslinya cetakan Depak, dia nggak ada pakai hamzah. Kalau yang hamzah kotok tetap aja, cuman alif, harokat gitu udah. Ya, itu terkait dengan hamzah koto dan hamzah koto ya.
Nah, kemudian itu tadi ya, pertama yang dijelaskan oleh Imam Al-Jazari, yaitu kalau tadi dengan al ya, isim yang ditandai dengan hamzah. Kalau saya nyebut, jadi kita kan udah terbiasa alif lam ya, alif lam lah, udah biarin deh, teman paham kita itu bukan alif, sebenarnya itu adalah hamzah. Oke. Bagaimana dengan tidak pakai alif lam isim? Ya contohnya tadi istabrak, yaitu dengan cara di kasroh dengan sarahnya beliau tadi penjelasannya, yaitu dan pada isim atau kata benda yang tidak didahului dengan lam mati, maksudnya itu tadi itu yang contoh lam mati, dia tidak menyebutkan hamzah lam atau alif lam, tapi menyebutkan lam mati atau lam sakinah, lam apa namanya, lam bighairil lam, jadi tidak menyebutkan alif lam atau hamzah lam ya. Yang tidak diulangi lam mati, hamzah wasol dibaca kasroh, seperti pada contoh tadi istabrak ya. Kemudian ada ibnun, imro'ah ya. Nanti ada kata-kata di antum di di Al-Qur'an seperti itu isim, bentuk isim dan merupakan hamzah qata ya. Imro'ah, isnaini ya. Supaya diingat aja Pak, ada kata-kata ibnun, ibnati, imri'in, isnaini, imro'atin, ismin. Kalau tulis Arabnya begini. Pertama, ibnun. Ya. Ibnun. Ibnati, ya. Ismin, ibnati itu. Artinya bentuk katanya seperti ini, tapi nanti kalau harokatnya ismun, ismin, nggak apa-apa, tetap dia dibacanya dengan hamzah qata. Kemudian imri'in, isnaini, isnataini. Ibnun, ibnat, ya, ibnun, ibnati, ismin, imri'in, isnaini, isnataini. Ya, dibacanya dengan hamzah qata dengan diberi harokat. Ya. Harokat kasrah. Baik, sampai di sini jelas Pak? Ini belum masuk nih. Ya, tafadhal. Ini kan Qur'annya beda-beda.
Tapi cara bacanya pengaruh nggak ada bedanya nggak? Kalau kita pakai yang nggak pakai hamzah, tapi kan ada harokat. Misalnya dia cetakan depak ya, asli cetakan depak, dia nggak pakai hamzah, sama bacanya alhaakumut takatsur, sama al dibaca alhaakumut takatsur. Jadi apa pengaruhnya ini ada hamzah atau tidak? Ada atau tidaknya? Pengaruhnya kalau kita nggak tahu. Iya. Sambung ayatnya. Ya betul. Kalau kotok mungkin nggak akan terlalu ini. Cuman maksud saya di sini perlu dijelaskan juga. Kalau kotok memang nggak terlalu ini, karena kayak misalnya tadi kalau dicetakan depak kan nggak hamzah nggak ada. Kalau yang Madinah ada hamzahnya ada dan ada harokatnya tetap. Itu. Kalau baca sih nggak akan keliru, soalnya nggak keliru. Cuman bagaimana ketika kita menghadapi saat di hamzah wasal. Nah, yang akan kita bahas. Sampai di sini jelas ya? Artinya ini yang terkait hamzah qata, contohnya demikian. Ya. Gimana? Ya, isnaini. Hamzahnya ya, ada hamzahnya. Isnaini. Ini juga ibnati. Sekeran, Pak. Dia ada hamzah. Baik, fahim tuh? Kalau sudah hamzah wasal. Yang kedua, apa itu hamzah wasal? Silakan ditulis, antum bisa tulis. Hamzah wasal ialah hamzah tambahan. Hamzah tambahan yang harus terbaca pada awal kalimat dan tidak dibaca saat di tengah kalimat atau apabila sebelumnya terdapat huruf hidup. Saya ulangi, hamzah wasal ialah hamzah tambahan yang harus terbaca pada awal kalimat dan tidak dibaca di tengah kalimat atau apabila sebelumnya terdapat huruf hidup. Jelas? Kalau dari definisi udah paham belum, Pak? Udah paham, Pak? Alhamdulillah kalau udah paham berarti udah tutup berarti. Hamzah wasal ialah hamzah tambahan yang harus terbaca pada awal kalimat dan tidak dibaca di tengah kalimat atau apabila sebelumnya terdapat huruf hidup. Gampangnya kita ambil contoh dulu. Alhamdulillah
Ya, Pak, hamzahnya dilihat di Al-Quran, hamzahnya gambarnya hamzah wasl apa hamzah kopok? Yo, Al-Fatihah nih di surat Al-Fatihah. Hah? Hamzah wasal. Berarti pakai kepala shad. Ya. Kalau kita mau sambung dengan bismillah, berarti bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau mau di wasal atau disambung. Oke, kita kembali ke definisi ya. Itu tadi contohnya. Contoh. Itu kalau dia posisinya di tengah. Kalau tidak dimulai dari bismillah, bacanya tetap begini tulisannya ya. Bacanya adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagai contoh, kalau ada lagi wadmum ilaika. Wadmum, ya. Kalau dia baca dari sini, berarti bacanya apa, Pak? Ayo, ini udah mulai nih berarti nih. Saya kasih tadi, kasih wadah. Saya langsung contoh dulu nih. Bacanya apa? Wadmum. Oke. Saya hapus suanya. Bacanya apa? Atmum, itmum, apa utmum? Hah? Atmum. Ada yang itmum, Pak? Ada? Ada nggak? Kita main tebak-tebakan dulu. Biar nggak tegang. Atmum, Pak Billy. Utmum. Yang lain? Jangan ikut-ikut Pak Billy loh. Siapa tahu Pak Billy salah. Utmum. Pak Jasni tadi apa? Atmum. Ada yang itmum? Ada? Ini perkaranya kalau kita lagi baca ayat waqaf, terus mau memulainya dari yang ini misalnya, contohnya ketemu, nah mulainya bagaimana bacanya? Kalau tadi ada sambungannya enak, udah langsung masuk kan, jadi watmum. Nah kalau misalnya mau bacanya begini, kalau dibacanya misalnya di bacaan sebenarnya utmum, tapi kita bacanya atmum karena belum tahu gitu. ya. Gimana itu? Kalau antum pakai cetakan depak asli, Ya. udah ada harokatnya enak. Kita salah arti atau gimana? Buka apanya? Kalau misalnya salah
bukan salah arti, bukan apa namanya, ya artinya salah, memang salah. Kan satu harokat dia kaidahnya beda berarti, jadi nggak mempunyai makna, bukan salah arti, nggak punya makna malahan. Berarti kalau ini Bisa jadi nggak punya arti. hati-hatilah. Iya, makanya kenapa ini wasol ini penting banget, kita harus ketahui, ya. Karena terus terang kalau mushaf Madinah nggak ada, harokatnya nggak ada. Berarti lebih enak mushaf kita. Apanya? Cetakan Indonesia. Cetakan kita juga, ya? Belum tentu juga. Iya. Gimana dong, Pak? Oke, ini ya, fokus ini ya. Oke, kita akan fokus. Nah, cara mengetahui ini, ya kita sebagai contoh aja deh nih. Saya tambah lagi ya, biar antum penasaran terus. Enak jadi orang penasaran ya Pak ya? Ya, daripada antum penasaran, orang penasaran aja. Ada lagi. Kalau kita pakai fa, pas jud. Bagaimana? Usjud, isjid, apa asjud? Iya, iya. Saya biasa kalau baca. Biasanya nih, karena antum dengar atau baca ya, gitu. Jadi nanti supaya benar ini. Iya, ya nggak apa-apa, keyakinan antum. Asjud. Ya, antum Pak. Usjud. Usjud. Ada yang isjud? Isjud ada? Isjud. Pai. Isjud. Antum. Bahasa apa lupa nah? Kalau mau Pak Inan, Pak Mahmud sama Pak Inan. Aduh, astagfirullah. Pak Mahmud. Isjud. Oke. Kaidahnya Pak, ya. Cara bagaimana mengetahuinya, harus harokatnya bagaimana? Kaidahnya kita harus lihat bentuk dasarnya. Ya. Tadi hamzah wasol ada merupakan hamzah tambahan. Ya. Karena apa disebut tambahan? Berarti oh dia bukan hamzah asli. Hamzah tambahan. Aslinya bukan ini. Nah, bentuk dasarnya itu bukan asjud, tapi dari 3 huruf sajada, yasjudu. Nah bentuknya, bentuk perintahnya diambil dari bentuk perintah. Nah kita lihat tadi kembali sini. Kita lihat dari bentuk yang ketiganya. Mana? Kita ambil dari sini, lihat Pak. Yang tadi kembali ya. 1, 2, 3. Bentuk ketiganya harokatnya apa? Wow. Bomah. Berarti udah ngantuk kayaknya. Kopi belum lewat. Berarti harus dibacanya dhamma, usjud. Iya, usjud. Jadi kita lihatnya di kata ketiga. Ya, ketiga. Kalau kata ketiganya doma, kasroh. Kalau kata ketiganya kasroh. Oke, ntar dulu ya. Ini udah selesai nih. Udah jelas ya? Dhamma, oke. Oke, yang ketiga. Contoh lagi. Contohnya adalah oh tadi doma. Fathah sekarang.
Fakhtulifa. Sering ngaji jadi belajar. Iya. Centengnya di sini. Oke, sekarang after apa tuh? Bukan, kita lo, bentar. Bukan itu, bukan. Contohnya, itu pakai kotok. Contohnya, oke. Sama nggak sama yang tadi, Pak? Sama yang atas? Ayo, latihan lagi nih. Sebelum yang lainnya ntar. Ayo. Sama kayak tadi nggak? Harus banyak latihan ini. Kasih contoh. Sama yang di atas nggak? Ayo bacanya ukhtulifa, ikhtulifa atau akhtulifa. Hah? Akhtulifa. Pak Mahmud mau baca, ini wasol ya, maksud saya bukan domah ini. Ukhtulifa, akhtalifa atau ikhtulifa? Ikhtulifa. Tadi udah kasih kaidah loh, udah kasih contoh. Hah? Ukhtulifa, kenapa? Karena huruf ketiganya dhamma. Usjud ukhtulifa. Sama ya? Sama kan huruf ketiganya dhamma. Berarti bacanya ukhtu. Oke, sekarang apa, Pak? Kalau antum tambah waw, baca apanya, Pak? Wasol, Pak. Wasol, bukan kotok. Masuknya berarti waksif. Wawnya dihapus. Baca namanya uksif, aksif atau iksif. Iksif. Kenapa? Karena
Huruf ketiga kasroh. Pintar. Lihat kaidah dulu berarti ya. Rumusnya. Iya. Baik. Lanjut sekarang. Tadi yang kasroh ya, huruf ketiganya. Kalau kita pakai waw dulu bacanya. Hah? Hah? Wasol Pak Jasni. Wab'as. Kalau kolah ya. Wab'as. Wab'as. Kalau hilang wawunya. Hah? Ab'as. Pak Billy. Oh, Pak Billy. Pak Inan. Ayo. Ya tebak-tebakan aja dulu, biar seru. Kalau ngikutin rumus tadi gimana? Hah? Kayaknya I, baru kayaknya. Ya, berarti 50-50. Jawabannya 50-50. Patri. Ab'as. Pak Yeli? Sama Ab'as. Ya, jawabannya adalah Hah? Ab'as. Benar. Saya kasih kesempatan nih. Jawabannya adalah apa? I. Oh, beda nih. Berarti udah mulai beda. Ya, mulai beda berarti. Berarti jawaban yang benar adalah yang terakhir. Loh, kok gitu Pak Ustadz? Kan di sini huruf ketiganya fathah, kenapa jadi I? Bingung dah. Pengecualian. Ya, jadi kaidah yang ini kalau dia harokah dhammah, makanya saya kasih ini dulu. Biar ini. Ya, kalau dia dhammah, ya, huruf ketiganya dhammah, maka dibacanya U. Ya, hamzah wasalnya. Sedangkan apabila dia fathah atau kasrah, huruf ketiganya nih, fathah atau kasrah, maka tetap dibacanya I. Ya, kalau ini udah ketahuan, tapi yang ini maka tetap dibacanya dengan harokat kasrah, hamzah wasalnya. Tuh kaidahnya. Boleh Pak, ditulis kaidah sendiri ya. Pengecualian apabila huruf ketiganya berharokat fathah atau kasrah, maka bunyi hamzah wasalnya dengan harokat kasrah. Fataha yaftuhu. Terusnya apa, Pak Billy? Oh iya, maaf. Fataha yaftahu. Amarnya iftah. Berarti kan sama kayak ini, ib'as. Ya, iftah. Fataha yaftahu, iftah. Ya. Sampai di sini fahimtum. Yang mana? Alhamdulillah.
Dia kalau alhamdulillah dia alif lam, namanya tetap diberikan harokatnya fathah. Alhamdulillah, tidak dibaca ilhamdulillah, tapi dengan harokat fathah. Ya, karena posisinya dia dalam lam ma'rifat, ya, dengan alif lam. Maka dibacanya dengan harokat fathah. Tidak dibaca ulhamdulillah, ilhamdulillah, akan tetapi dibaca hanya harokat dengan harokat fathah. Baik. Sampai di sini fahimtum? Paham ya? Yang mana? Bacanya al. Iya. Iya, betul. Yang fathah. Yang alif lam ya. Baik. Lanjut. Contoh berikutnya. Saya kasih contoh aja deh pokoknya. Bacanya bagaimana Pak itu? Kelihatan nggak? Ya, bacanya apa? Wasolnya, hamzah wasol dibacanya dengan apa? Ya. U, I, A. Ayo, kaidahnya, kembali kaidah. Mainkan. U, I, A. U. Ada yang lain selain U? Ya. Hah? Ada apa? Ini wow. Oh, ini ya? Bentar. Bukan. Enggak benar itu, Pak. Saya lupa suratnya ini. Sini enggak tertulis. Ya. U. Berarti bunyinya U. Ya, betul. Dia ragu-ragu, Pak. Aduh, tadi jelas kaidahnya. Huruf yang ketiganya apa? Loma. Sekarang cara bacanya. Tadi udah ngadoma ya. Cara bacanya gimana? Tumina. Benar. Bacanya tumina. Ayo bacanya gimana? Tumina. Betul ya? Ya, jawabannya salah. Jawabannya salah. Bacanya nggak begitu. Bacanya dengan rumus kaidahnya pernah saya kasih tahu waktu itu. Apabila ada dua hamzah. Masih ingat nggak? Lupa. Iya, lupa. Apabila ada dua hamzah, ya. Dua hamzah. Itu pokoknya patokannya dua hamzah. Yang satu ada hamzah
sukun, hamzah yang keduanya sukun, sedangkan hamzah yang kedua yang pertamanya berharokat, kemudian hamzah keduanya mati atau sukun, maka cara bacanya dengan cara ibdal. Ibdal. Apa itu ibdal? Mengganti. Mengganti apa? Dibuang hamzahnya, ganti huruf mat. Masih ingat? Jadi bacanya dengan bacaan mat. Utumina. Tidak dibaca utumina, tapi utumina. Panjang. Utumina. Ya, 2 harakat. Gimana? Kaidahnya, apabila ada 2 hamzah yang bertemu, apabila ada 2 hamzah yang bertemu, hamzah yang pertama berharokat atau hidup, ya. Sedangkan hamzah yang kedua sukun atau mati, maka hamzah yang kedua diibdal, dalam garis miring, diganti dengan huruf mat. Huruf mat itu ada berapa, Pak? Ada 3. Huruf mat ada 3 apa 4? Allahu Akbar. Ada 3. Iya, alif sukun, waw sukun, ya sukun. Diingat, Pak, huruf mat ada 3. Kalau ini waw sukun, makanya dibacanya dengan, kalau u pas ya, utumina. Ya, sudah? Kaidahnya seperti itu ya. Apabila ada 2 hamzah, karena nanti dicetakannya begitu, kayak tadi. Cetakan Madinahnya seperti itu. Kalau antum nggak paham ini, antum jadi bacanya tadi utumina. Karena memang cetakan Madinahnya seperti itu tadi. Ada hamzahnya sukun, ya udah bacanya jadi utumina. Kalau antum udah tahu kaidahnya, berarti diibdal. Dibaca panjang, tidak dibaca tapi tidak dibaca Yang kayak gini banyak. Ada banyak. Ada yang dengan hamzah, ada yang dengan, ya tadi pokoknya dilihat dari huruf matnya. Ada yang fathah. Kalau yang ini, apa namanya? Mau dipoto sayanya? Oh. Ngeblur.
Kalau ini Pak, ini belum lama nih kita bahas. Hah? AA? AA? Hah? Oke, masih ingat ya? Kan belum lama ini mah. Iya. Kan dua hamzah. Dua hamzah, tapi bukan ibdal. Bukan ibdal. Namanya apa, Pak? Tashil. Iya. Tashil. Jami'. Baik. Oke, lanjut contoh berikutnya. Ya, sekarang. Ayo Pak, yang ini. Bacanya gimana? Hamzah wasalnya dengan apa? Ayo. Uqdu, akdu, atau iqdu. Ayo kaidahnya masih ingat nggak? Yo, tadi ingat tadi kaidahnya gimana? Uqdu. Oh, kenapa? Alasannya kenapa kalau uqdu? Huruf ketiganya dhamma. Betul kalau alasan ngikutin kaidah gitu ya. Betul. Tapi salah. Tapi salah. Kok bisa salah Pak Ustadz? Kan ketiganya dhamma sesuai kaidahnya tadi di awal. Iya kan? Iya, tapi salah. Jangan tertipu. Ya. Oh iya, makanya saya kasih contoh begini biar antum jelas gitu. Ya. Oke, serius nih Pak. Soalnya nanti di Al-Quran kayak begini nih, mushafnya persis insya Allah kayak begini. Ya, makanya kalau mau selamat udah di wasol aja. Maksudnya jangan harus. Iya lanjut aja dibablasin kalau antum nggak tahu gitu. Cuman pasalnya kalau antum berhenti mau mulainya di sini, wah bacanya gimana ya? Oke, ini kenapa begini tadi dibacanya? Salah, bukan uqdu. Asalnya adalah, bentuk asalnya adalah qaldiyah. Pak Billy. Bukan qaldiyah. Salah, saya ya. Ada penghapus. Ini. Qada mudhari'nya? Hah? Yaqudu, yaqdi. Ya. Saya sering begini terus padahal bukan begitu tulisannya ya. Sukun yaqdi. Qada yaqdi.
Qadha yaqdi. Lihat Pak huruf ketiganya. Kasroh. Kok kenapa di sini dibacanya domah Pak Ustadz? Karena dia bentuk jamak. Bentuk jamak. Jamak itu artinya banyak. Bentuk jamak. Berarti memang itu artinya jamak kali ya, terjemahannya. Bukan artinya terjemahan jamak. Oh. Maksudnya bentuknya ini bentuk kalimatnya bentuk jamak. Coba nanti antum lihat deh kayak kalimat ini. Ada karena sudah ditentukan nih, ada beberapa tempat ya. Nih insya Allah mudah nih kayak gini. Antum ingat kata ini, tapi di beberapa ayat yang lain ada huruf yang ininya aja nih, kata-kata ininya. Ya. Nah, jadi perubahannya pertama qadha, bentuk dasarnya adalah qadha yaqdi iqdiyu. Iqdiyu. Nah, nggak mau ribet. Nggak mau ribet. Kalau udah ya waw ketemu ini ribet. Akhirnya dihilangin huruf ya-nya. Iya. Iya, nggak mau ribet. Ya, kenapa jadi kok ini Pak Ustadz ini jadi sininya kan doma, kenapa jadi doma? Karena asalnya begini, qadha yaqdi. Ya. Yaqdi, kenapa nggak yaqdu? Kan ininya doma. Ya ini perubahan tadi. Orang Arab ketika dia jama ini ya-nya dihilangkan. Nah, jadi kata wau. Nah, kan kalau ikdiu susah. Jadi kasrohnya ganti dong. Dhamma iqbu. Ya, betul. Jadi kaidahnya pengecualian apabila dia dalam bentuk jamak. Ya, tapi kalau bentuknya begini ya, ada, gak usah khawatir, antum diingat nih Pak, salah satunya, ini baru salah satu ininya ya, nanti di mushaf ada lagi, dia nggak banyak katanya, tapi di beberapa surat yang lainnya ada kalimat-kalimat tersebut. Ya. Jadi kalau mau selamat di wasal aja. Ya, tapi kadang kalau kita lagi nggak ngepasinnya kan, ya antum lagi atau enggak ada pertanyaan anak antum nih gimana Pak bacanya, aduh bingung dah, bukan main. Iya, kalau napasnya pas-pasan antum mau mulai bacanya dari ini kan nggak bisa perasaan, makanya ini aja lah, ini kan enak kayak bunyinya gini doang kayak tadi ukdu, ternyata salah ya. Padahal kaidahnya udah tahu, kaidah nih udah belajar semalam. Ternyata salah, keliru. Ya. Jadi pengecualian ketika dia jama ya. Jadi ada contohnya lain. Sama Pak, bacanya bukan umsu tapi imsu ya, imsu dengan kasroh. Kemudian nah ini ada lagi nih.
Ada lagi ibnu. Ya, ukdu, imsyu, apa nih Pak yang ini bacanya? Itu, benar nggak? Benar nggak? Uktu, sama kayak Pak Jasni berarti. Bacanya gimana? Benar hamzahnya dengan hamzah wasal enggak? Dengan domah. Sama tadi kaidahnya. Ya, jadi kalau antum ingat nih, nanti kalau di Al-Qur'an ada kata-kata seperti ini, walaupun dia hanya beberapa kata, tapi di Al-Qur'an tuh banyak antum temuin, walaupun ada sedikit perubahan. Ya. Perubahan sedikit. Ya, jadi antum lihat berarti hamzah wasalnya bacanya dengan dikasroh. Tadi kan iqdu nih, iqdu. Nah, berarti imsyu ini itu berarti. Hah? Aduh. Gimana? Baru tadi Pak udah lewat lah aja. Kaidahnya gimana? Bertemu dua hamzah dibacanya dengan ibdal. Itu. Ada tambahnya kalau ada lagi kalimatnya bentuknya itu nih. Ya, dengan ibdal, hamzah yang kedua diganti dengan huruf mat berupa ya. Jadi tulis, kalau antum mau tulis misalnya kayak gini, ya, bacaannya ya, itu, bukan itu, tapi itu. Hah? Bukan. Kan tadi sudah kaidahnya gitu Pak. Ini bentuk jama dia. Ada lagi. Satu lagi Pak, saya lupa. Bacanya apa Pak? Pokoknya ada 5 ya. Satu ini, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kata. Walaupun tapi di beberapa surat maksudnya bukan hanya 5 kata saja, tapi surat yang lain akan ketemu lagi kata-katanya berulang. Kata ini akan berulang di surat ataupun ayat yang lain. Yang antum ingat ini aja nih kata ini. Ada berapa? 5. Berarti bacanya harus dengan apa? Hamzah wasalnya dengan kasroh. Iqdu, imsu, imdu, ibnu. Nah yang ini itu. Kalaupun ada di belakangnya ada beda. Nih, itu, nih. Tetap nggak akan berubah. Tapi bacanya tadi seperti tadi. Hamzah wasal dibaca kasroh.
Ya Pak, jadi persoalan hamzah wasol ini ketika kita memulai atau ibda, ya, ibda memulai bacaan, kan ada kemarin kita sudah bahas tentang waqaf, ya. Kalau waqaf berarti udah pasti ibda, ada ibdanya, mulai kembalinya bagaimana gitu cara membacanya. Nah kalau proses ibdanya begini, harus bagaimana bacanya? Kalau ketemu katanya kayak gini ibdanya, bacanya bagaimana? Jadi kalau antum mau tahu, antum ketiknya di Google pakai yang teks Arabnya ya. Nanti di surat keberapanya nanti keluar. Kali kata-kata ini tuh di ayat berapa aja. Di surat apa aja. Pokoknya antum inget-inget nih kata-kata ini, 3 kata ini, 5 kata ini. Iqbu, imsu, ya. Itu, imbu, ibnu. Diingat Pak, jangan salah nanti ketika antum bacanya dengan ibda dimulai bacaan seperti itu, antum bacanya ukdu. Kembali lagi ke kaidah awal. Padahal tidak seperti itu. Kaidahnya bila mana dia jama, ini kan kaidahnya apabila jama pengecualian, apabila dia jama, bentuk jama. Ya, tandai dengan biasanya waw seperti ini tadi. Oke, sampai di sini Pak, jelas ada yang ditanyakan? Yang di mana? Tahu bentar, saya bawa modul nggak nih? Halaman berapa, Pak? 29. Yang mana? Tidak dibaca utuni. Kalimat utuni tidak dibaca utuni, tetapi dibaca ituni. Ini salah ini ya. Harusnya dengan ya. Ya, ituni. Harusnya dia nggak paham, hamzahnya hilang tuh. Ketikannya salah. Harusnya dengan ya. Bacanya ituni, bukan ituni.
Karena ikut kaidah. Kaidahnya tadi apa? Ibdal. Udah Pak? Ada yang ditanya? Lagi silakan. Kalau tidak ada yang bertanya berarti anak nggak paham nih. Iyalah, berarti kalau nggak ada yang bertanya kan berarti paham. Apa bingung? Bingungnya di mana? Kan tadi dijelasin dari contoh-contoh. Iya, minum. Ya, makanya tadi anak kayaknya apa caranya ya? Kasih contoh aja deh. Kalau ngejelasin definisi jelimet udah kayaknya langsung contoh. Baru ntar oh kayak gini kaidahnya gini. Antum sendiri nanti yang nulis kaidahnya. Jelas ya Pak ya? Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kajian kita untuk materi alhamdulillah insyaallah ini adalah materi terakhir. Insyaallah untuk pekan berikutnya kita akan mulai dengan tadribat atau latihan mengawali latihan kita di surat di surat-surat yang ada di juz 30 atau surat-surat pendek yang ada juz 30. Terima kasih atas perhatian antum. Ala itimamikum. Kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.